Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Niraja dengan NIM 3333230045. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari praktikum PPM Modul 1 Shift 1. Eh, yang dimana soalnya ada 4, namun di sini terdapat note bahwasanya untuk mengerjakan roomingnya itu cukup jelaskan nomor 2 dan 4 saja. Jadi kita langsung ke nomor 2. Yang dimana soal itu, PT Parmindo Berkah memproduksi tablet suplemen vitamin C dengan dosis tinggi untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam upaya menjaga kualitas dan keamanan produk, kandungan vitamin C aktif dalam setiap tablet yang diproduksi harus dipantau secara ketat untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai standar Good Manufacturing Practice atau GMP dan berada dalam kontrol statistik yang baik. Departemen Quality Control melakukan inspeksi rutin dengan mengambil sampel dari 15 batch produksi berbeda selama periode produksi 1 minggu. Dari batch produksi diambil 8 sampel tablet secara random sampling. Kemudian dianalisis kandungan vitamin C menggunakan metode high performance liquid chromatografi dengan presisi tinggi. Hasil pengukuran kandungan vitamin C untuk setiap sampel telah dicatat sebagaimana ditambahkan pada tabel 2 berikut. Di tabel seperti ini. Lalu pertanyaannya, yang A, hitunglah batas kendali atas dan batas kendali bawah untuk pusat proses atau center line dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 2. Yang B, menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Jadi, eh, pertama-tama itu kita buat label dulu dalam bentuk Excel agar eh, ya buat dibaca nanti buat dibaca ke RStudio dan Minitab-nya. Di pertama-tama itu kita ke RStudio, lalu ke File, ke New Project, lalu ke Existing Directory, lalu kita cari. Oh ya, sebelumnya di sini kita sudah membuat Excel-nya ya, seperti ini. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Lalu ini sudah kita masukkan file Excel-nya ke dalam folder ini. Kemudian kita cari, lalu create project. Nah, ini untuk sintaksnya itu yang pertama kita install package-nya dulu, di mana ada dua package-nya, ada readXL dan QCC. Untuk readXL itu untuk menginput dan membaca file Excel, kemudian yang QCC itu membuat dan menganalisis pengendalian kualitas statistik. Lalu kita aktifkan package-nya dengan sintaks library, readXL, dan QCC. Lalu lanjut ke soal ini, nomor 2 untuk sintaksnya itu yang pertama soal 2 read underscore XLSX. Lalu ini kita masukkan nama file dari Excel-nya. Lalu kita tulis sheet-nya itu di sheet 2. Lalu kemudian menghilangkan kolom ke-1 dari data soal 2. Di mana sintaksnya itu data 2, soal 2, buka kurung siku, koma min 1. Itu artinya sebelum baris sesudah kolom. Lalu kemudian di print data 2-nya. Kemudian membuat peta kendali R, di mana peta R itu sintaksnya QCC data 2, kemudian tipenya tipe R, lalu titelnya itu peta kendali R kandungan vitamin C. Terus kemudian X-lab-nya itu subgroup, kemudian Y-lab-nya itu range. Lalu kemudian add stat-nya itu true. Terus kemudian kita masukkan sintaks melihat ringkasan hasil peta kendali R. Kita coba dulu, kita jalankan. Nah, ini
diperoleh peta kendali R-nya. Seperti ini bentukan grafiknya, yang dimana UCL-nya itu sebesar 11,41823 dan LCL-nya 0,448438. Terus kemudian di sini terdapat satu titik di mana dia melebihi batas kendali atasnya. Karena melebihi batas kendali atasnya, lalu kita eh, buat sintaks lagi dengan cara melihat data yang keluar batas kendali. Kemudian dengan sintaksnya peta R violation. Lalu kemudian melihat ringkasan hasil peta kendali R. Sintaksnya sampai peta R. Lalu kita hapus data yang keluar batas kendali itu dengan sintaks data 2 fix, data 2 buka fungsiku min 11. Sekarang ini 11. Kemudian eh, kita membuat peta kendali S perbaikan. Sorry. Kita buat peta kendali R perbaikan, di mana peta R perbaikan itu sintaksnya sama seperti yang tadi di atas ini. Lalu kita lihat ringkasan hasil peta kendali R perbaikan. Kita jalankan saja. Nah, ini untuk yang peta kendali R perbaikan itu semua sampelnya berada di dalam data kendali. Yang dimana LCL dan UCL itu juga berubah dengan LCL-nya 0,4089414, UCL-nya 10,30939. Dan center line-nya itu eh, 5,357143. Kemudian kita buat peta kendali X-bar-nya. Dengan sintaks ini, peta X-bar QCC data 2, type tipenya X-bar, titelnya itu peta kendali X-bar kandungan vitamin C, untuk X-lab-nya itu subgroup, Y-lab-nya rata-rata, dan edge stats-nya itu true. Lalu sama seperti yang tadi di awal, kita masukkan sintaks melihat ringkasan hasil peta kendali X-bar. Kita jalankan, dan ini seperti ini eh, grafik dari peta kendali X-bar-nya, yang dimana semua sampelnya itu berada di dalam batas kendali dengan UCL-nya 501,2976 dan LCL-nya 496,3214. Lalu untuk center line-nya itu 498,8095. Lalu kemudian kita bandingkan dengan software Minitab. Nah, setelah di copy, kita ke stat, lalu kemudian ke control chart. Lalu kita pilih variable chart for subgroup. Karena ini kan X bar R ya. Nah, kemudian ini diganti jadi observation. Lalu kita isi 1 dan 7. Oke, ya ini hasilnya sama seperti yang ada di RStudio. Yang dimana jadi kesimpulannya itu untuk menjawab pertanyaan yang A, pada grafik R yang menunjukkan variasi atau rentang kandungan vitamin C sampel dalam satu subgroup, diperoleh nilai rata-rata rentang eh, center line-nya sebesar 5,9333 dengan batas kendali atas sebesar 11,41823.
Dan batas kendali bawah LCL-nya sebesar 0,448438. Sedangkan grafik X-bar-nya berfokus untuk memantau kestabilan rata-rata kandungan vitamin C dari setiap subgroup. Didapatkan nilai rata-rata eh, atau CL sebesar 498,8095 dengan nilai UCL sebesar 501,2976 dan LCL sebesar 496,3214. Berdasarkan hasil peta kendali R menunjukkan bahwa terdapat satu titik sampel, yaitu di sampel yang ke-11 yang berada di luar batas kendali pada grafik R, yang mengindikasikan adanya variasi yang tidak normal. Sedangkan pada grafik X bar, seluruh titik eh, sampel pengamatan berada dalam batas kendali. Lalu yang B, berdasarkan aturan pola kejadian pada peta kendali, maka dapat disimpulkan bahwa kandungan vitamin C berdasarkan pengukuran kekuatan masih berada dalam kondisi yang terkendali secara statistik karena tidak terdeteksi adanya pola-pola tidak wajar dan tidak ditemukan adanya titik yang berada di luar batas kendali atas maupun bawah pada grafik R maupun X bar. Lalu lanjut kita ke nomor 4. Pertanyaan itu, PT Indah Rasa merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi bumbu instan dengan berbagai varian rasa tradisional Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring kualitas selama 3 bulan terakhir, ditemukan bahwa beberapa karakteristik mutu seperti keseragaman tekstur dan intensitas rasa mengalami fluktuasi yang signifikan dan berada di luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses produksi belum terkendali dengan baik, out of control. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari ketidakstabilan kualitas produk bumbu instan tersebut, Divisi Quality Control melakukan analisis mendalam menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone. Analisis dilakukan berdasarkan pendekatan 6M, main, mesin, metode material, measurement, dan environment. Untuk memastikan seluruh aspek yang berpotensi menjadi penyebab masalah dapat teridentifikasi dengan komprehensif. Hasil identifikasi penyebab utama dari permasalahan ketidaksesuaian komposisi bumbu telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 4. Dan ini tabel 4-nya hasil dari identifikasi penyebab utama. Lalu buatlah fishbone diagram berdasarkan data pada tabel 4 dengan menggunakan software Minitab dan RStudio. Kita pertama itu menggunakan RStudio dulu. Nah, ini untuk sintaksnya itu nomor 4. Soal 4, read Excel, tuming PPM modul 1. Untuk sheetnya, sheet 4, di mana kita di Excel itu kita menyalin ulang apa yang tadi ada di soalnya itu. Menyalin ulang tabel yang ada di soal. Lalu kemudian masukkan sintaks membuat fishbone diagram. Di mana sintaks itu cause and effect, cause sama dengan list, main, soal 4 main, mesin, C soal 4 dolar mesin, dan hingga environment. Lalu efeknya itu akibatnya ketidaksesuaian komposisi bumbu instan. Kita jalankan dan ini diperoleh fishbone diagramnya seperti ini, di mana penyebab utama dari ketidaksesuaian komposisi bumbu instan itu ada 6 penyebab. Ada main, mesin, metode, material, measurement, dan environment. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke menggunakan Minitab, di mana kita copy saja. Nah, untuk yang di Minitab itu, pertama ke Start, lalu ke Quality Tools, lalu ke Cause and Effect, lalu di sini kita kita samakan ini main,
Lalu yang di sini mesin, sini material. Jadi disamain aja nama-namanya. Lalu efeknya itu, nah ini diperoleh penyebab utama dari ketidaksesuaian komposisi bumbu instan. Ini lebih jelas daripada tadi yang di Air Studio, di mana yang measurement itu karena frekuensi kalibrasi tidak teratur, pengukuran bahan baku tidak sesuai. Lalu kemudian yang environment itu kontaminasi dari area sekitar, kemudian kelembapan udara berlebihan, dan fluktuasi suhu ruang produksi. Kemudian untuk yang material itu kualitas bahan baku tidak konsisten dan penyimpanan bumbu dasar tidak proper. Kemudian untuk yang metode itu urutan penambahan bahan tidak konsisten dan waktu pencampuran tidak standar. Lalu untuk yang main itu human error dan komunikasi antar tim tidak efektif. Lalu untuk yang terakhir yang mesin itu sensor suhu tidak respon, lalu kemudian sistem kontrol otomatis bermasalah dan mesin pencampur tidak terkalibrasi. Itu adalah penyebab dari eh, ketidaksesuaian komposisi bumbu instan. Jadi seperti itu pengerjaan tugas mingguan dari praktikum PPM modul 1 shift 1. Kurang lebih ya mohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.